Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devina Putri Nabila dengan NIM 2280250021, kelas Fisika 25A ingin mempresentasikan tentang pentingnya penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa cara kita berbicara bisa berbeda? Tergantung dengan siapa dan di mana kita berbicara. Misalnya ketika berbicara dengan guru atau dalam kegiatan resmi, kita cenderung menggunakan bahasa yang lebih rapi dan sopan. Itulah yang disebut bahasa baku. Sebaliknya, saat berbicara dengan teman sebaya, kita sering menggunakan bahasa yang lebih santai dan tidak terlalu terikat aturan. Itu disebut bahasa tidak baku. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa baku sangat penting, terutama untuk menunjukkan sikap sopan, profesional, dan menghargai lawan bicara. Pada video kali ini, kita akan membahas apa itu bahasa baku dan tidak baku, ciri-cirinya, contoh dan perbedaan penggunaannya, serta fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai dan pelajari bersama bagaimana cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengertian bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan aturan tata bahasa dan ejaan yang berlaku. Bahasa ini sering dipakai dalam situasi resmi, seperti di sekolah, kantor, pidato, surat resmi, atau berita. Pengertian bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang tidak sepenuhnya mengikuti aturan resmi dan umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari yang santai. Contoh penggunaan kalimat bahasa baku. Saya tidak tahu. Kalimat saya tidak tahu termasuk bahasa baku karena menggunakan kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan terdengar lebih sopan. Bahasa tidak baku, aku nggak tahu, sedangkan kalimat aku nggak tahu termasuk bahasa tidak baku karena memakai kata yang lebih santai dan tidak mengikuti aturan resmi bahasa Indonesia. Ciri-ciri bahasa baku yang pertama, menggunakan ejaan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, kalimatnya tersusun dengan jelas dan logis. Yang ketiga, pilihan katanya tepat, sopan, dan tidak menyinggung. Yang keempat, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing secara berlebihan. Ciri-ciri bahasa tidak baku yang pertama, tidak mengikuti ejaan yang benar. Yang kedua, sering menggunakan singkatan atau kata gaul. Yang ketiga, mengandung campuran bahasa daerah atau bahasa asing. Yang keempat, biasanya digunakan dalam percakapan santai. Contoh dan perbedaan penggunaannya. Yang pertama, situasi perkenalan bahasa baku. Perkenalkan, nama saya Devina. Bahasa tidak baku, kenalin, nama aku Devina. Yang kedua, situasi permintaan izin bahasa baku. Mohon izin untuk keluar sebentar. Bahasa tidak baku, boleh nggak aku keluar bentar? Yang ketiga, situasi ucapan terima kasih bahasa baku. Terima kasih atas bantuannya. Bahasa tidak baku, makasih banget ya. Perbedaan. Perbedaannya ada pada tingkat keformalan dan penggunaan kata. Bahasa baku terdengar lebih sopan dan resmi, sedangkan bahasa tidak baku terasa lebih santai dan akrab. Fungsi. Fungsi bahasa baku yang pertama digunakan sebagai alat komunikasi resmi dalam pendidikan, pemerintahan, dan media. Yang kedua, menunjukkan sikap sopan, terdidik, dan profesional. Yang ketiga, memudahkan orang dari berbagai daerah memahami satu sama lain. Fungsi bahasa tidak baku yang pertama, membantu membangun suasana yang akrab dan santai. Yang kedua, digunakan dalam komunikasi sehari-hari agar lebih alami. Yang ketiga, menunjukkan keakraban dan identitas sosial penuturnya. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa baku dan tidak baku sama-sama penting, tergantung pada konteks dan siapa lawan bicara kita. Gunakan bahasa baku saat berada dalam situasi resmi agar kita terdengar sopan dan cerdas. Gunakan bahasa tidak baku saat berbicara santai dengan teman agar terasa lebih dekat dan alami. Dengan menggunakan bahasa secara tepat, kita bisa menjadi pengguna bahasa Indonesia yang baik dan berkarakter.
Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, KBBI Online, Alwi HDKK 2010, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Cair A 2012, Linguistik Umum Rineka Cipta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus ikuti video edukatif lainnya agar wawasanmu semakin luas. Sampai jumpa dan teruslah berbahasa dengan baik.